Kemudian izinkan saya juga untuk share screen-nya. Jadi kita akan belajar eh, seperti apa Sketch Junior ya. Oke, sebentar saya akan share screen. Ya, semoga terlihat ya teman-teman ya. Ini adalah screen untuk kita download Sketch Junior ya. Jadi Sketch Junior itu sebenarnya ada dua versi ya teman-teman ya. Jadi ada eh, versi berupa yang bisa di-download di Google Play ya, Google Play. Jadi di Google Play ini teman-teman kita bisa coba kita klik kanan, kita kemudian klik New Tab ya. Kita akan lihat bagaimana bentuknya kalau misalkan kita install di aplikasi handphone kita ya, teman-teman ya. Ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini kalau misalkan kita mau install di perangkat handphone kita ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita mau download di komputer atau PC, maka kita memilih yang Scratch Junior for Desktop. Itu. Nah, kalau kita klik ini, nah di sini sudah muncul Scratch Junior for Desktop. Jadi ini adalah portal open source, jadi gratis untuk di-download. Nah, ini untuk versi yang Mac, kemudian ini versi yang apa namanya Windows. Ya, tinggal kita klik yang download Windows ini, kemudian seperti biasa nanti akan diarahkan untuk kita download seperti itu. Nanti kalau sudah download, maka kita install seperti biasanya ya, teman-teman ya. Oke, saya akan menyalakan Scratch Junior-nya yang sudah eh, muncul di tempat saya ya, yang sudah saya install, di komputer saya misalkan ya. Jadi saya sekarang coba untuk buka Sketch Junior. Saya stop share dulu ya teman-teman. Nanti saya akan share lagi bentukan dari apa namanya Sketch Junior. Nah, ini teman-teman kalau sudah lihat saya share lagi. Eh, ini adalah Scratch Junior. Ketika sudah diinstal, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika sudah muncul seperti ini, maka kita klik gambar rumah seperti ini ya. Jadi namanya home. Sedangkan ini question itu kalau kita ingin mempelajari Sketch Junior secara singkat ya, kita bisa ke question mark ini. Kemudian di sini ada apa gambar untuk kita bisa setting, kita pergi ke setting ya. Misalkan kita mau belajar tentang bagaimana mengganti bahasa dan seterusnya. Kemudian kalau ini kita akan belajar Scratch Junior secara singkat seperti apa ya. Dari apakah apa itu Scratch Junior, kemudian kenapa kita menggunakan Sketch Junior dan seterusnya ada di eh, gambar buku ini ya, gambar buku ini. Kemudian kalau misalkan kita ada interface guide, jadi tampilan itu seperti apa. Jadi kalau nomor satu itu apa save, di sini gambar rumah. Kalau nomor dua itu tentang apa stage dan seterusnya. Ini kita klik nomor-nomor ini untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap icon atau setiap gambar ya, setiap ini.
setiap fasilitas yang ada di Sketch Junior seperti apa. Jadi ini buktinya ya, apa namanya, kita klik ya. Misalkan kalau misalkan 16 itu tentang buat pembuatan karakter sebelah sini, kalau misalkan nomor 9 adalah pembuatan apa namanya background dan seterusnya ada di sini. Nah, jadi ini adalah eh, garis pintas atau jalan pintas untuk mengetahui setiap icon yang ada di aplikasinya. Nah, ini juga seperti itu, dan ini juga ada seperti itu. Jadi ini maksudnya apa? Nah, inilah adalah blok-blok codingnya ya, karena kan bentuknya seperti puzzle ya, jadi kita tinggal bongkar pasang seperti itu. Nah, ini dijelaskan satu persatu ada di sini. Oke, kita langsung aja kita klik gambar rumah ya, di sini gambar rumah. Nah, di sini adalah proyek-proyek yang sudah pernah saya buat ya teman-teman ya. Jadi akan tersimpan secara otomatis tanpa harus kita klik save ya. Jadi otomatis ada muncul seperti ini. Nah, lanjutnya kita kalau ingin apa namanya, ingin memulai proyek itu kita gambar plus yang ada di sini, gambar plus. Kita klik gambar plus, nanti sudah muncul seperti ini. Nah, ini adalah karakter tick ya, karakter tick kalau yang ada di versi desktop. Tapi kalau di versi yang ada di handphone itu bentuknya gambar kucing ya. Kalau ini gambarnya seperti gambar penguin atau entahlah apa ini karakternya. Nanti seperti ini. Nah, ini gambar tik ini bisa kita geser seperti ini. Kita klik, kita tahan, kemudian kita geser kemana-mana pun yang kita inginkan seperti itu. Dan bahkan kalau kita tidak mau gambar tik ini, kita klik agak lama sehingga kita ada muncul X ya. Jadi kalau kita klik sekali akan kembali, tapi kalau kita klik agak lama, ditahan, klik kiri, tahan, kemudian kita X untuk menghilangkan karakter yang ada di sini. Nah, kemudian di sini adalah kalau kita ingin menjalankan apa namanya layar lebih besar, kemudian kalau ini kita ada keluar grid ya. Kalau kita mau gambar sesuatu yang lebih akurat, kemudian kalau sebelah sini kita kalau kita mau gambar backgroundnya ya, kalau kita nggak mau gambar background, kemudian kalau ini kita mau menambahkan tulisan dan seterusnya. Nah, contoh kecil kita langsung aja, kita belajar salah satu proyek yang sederhana. Jadi, kalau bagian sebelah sini, ya teman-teman itu adalah bagian untuk kita membuat karakter ya, atau tokoh yang ingin kita terapkan codingnya. Sedangkan yang sebelah sini adalah untuk kita membuat backgroundnya ya, membuat backgroundnya. Kita klik dulu pertama, terserah mau buat backgroundnya terlebih dahulu, maka kalau kita buat background terlebih dahulu, maka kita bisa klik yang sebelah sini. Ini kan kita nomor satu ya. Kita klik sebelah sini dan kita pilih background yang kita inginkan. Ini yang sudah jadi ya teman-teman ya. Kalau kita mau ingin gambar, maka kita klik yang sebelah sini. Nah, klik dan sudah gambar. Klik puas untuk kita menggambar background eh, sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kalau kita gambar kotak, kita gambar kotak seperti ini, ya. Kalau kita ingin memberi warna, maka kita bisa gambar cat ini, kemudian kita kasih warna yang kita inginkan, klik di sini. Ini untuk kalau kita ingin membuat background tersendiri. Dan kita setelah ini tinggal kita centang aja. Ini. Nah, ini udah muncul background yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau misalnya kita tidak suka dengan background ini, kita tinggal klik agak lama ini, atau kita pancing dulu ya dengan gambar background yang berbeda. Misalkan kita gambar background ini, nah ini bisa ganti. Kalau mau plus, kita klik ini, ya, dan kita ganti background yang lain. Seperti itu. Kalau tidak ingin, kita tinggal klik agak lama yang sebelah sini dan kita delete. Seperti itu. Nah, ini kita coba aja ya backgroundnya seperti ini. Kemudian kita gambar karakter yang kita inginkan. Misalkan kita cari karakter apa yang kita inginkan. Sini ada karakter-karakter yang sudah jadi ya. Tinggal kita pilih. Kita misalkan pilih karakter hmm, ini, misalkan boy, ya. Kemudian kita centang. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Nah, kita arahkan ke sini. Seperti ini.
Oke, ini sudah ada kita karakter. Kemudian kita baru mulai kasih codingnya ya. Jadi kalau ini karakternya sebelah sini, kalau kita memberi codingnya itu di bagian bawah sini. Ini untuk menerjemahkan codingnya. Jadi kita tinggal klik ini, klik warna kuning, ini, dan kita klik hijau, misalkan hijau gini. Nah, ini artinya kalau kita bendera hijau diklik di sebelah sini, maka dia mulai menggerakkan apa namanya karakternya. Misalkan kalau kita klik satu di sini, maka kita kalau klik kalau bendera hijau dia akan bergerak satu. Nah, kalau kita mau agak jauh dia pergerakannya, kita bisa menambahkan nilai di sini ya teman-teman ya. Kita tambahkan nilai misalkan 5, maka dia akan berjalan lebih jauh. Coba klik hijau, maka dia akan jalan lebih jauh. Dan ini bisa kita ganti ya. Kalau mau ganti, tinggal kita pecahkan dah ini codingnya, kemudian kita tambahkan ini coding yang lain. Kalau mau ingin kembali seperti itu. Misalkan ini diganti lagi warna 5 misalkan. Nah, jadi kalau misalkan kita klik hijau, bendera hijau dia akan kembali seperti itu. Nah, kalau kita mau dia itu maju kemudian mundur 5 langkah, maka kita tinggal atur codingnya sesuai dengan keinginan kita. Ini. Nah, ini maju kemudian mundur. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau tidak coding ini tidak diinginkan, tinggal kita arahkan ke atas seperti ini. Dia maka coding yang di sebelah sini sudah hilang. Nah, ini kalau kalau ini adalah tentang bagaimana bendera hijau. Tapi bagaimana kalau kita gambar orang dan klik ya, gambar orang dan klik. Ada gambar tangan untuk klik itu artinya kalau kita klik orangnya maka dia akan melaksanakan tugasnya. Ini adalah konsep dari if ya. Kalau misalkan di coding biasanya itu if. Jika kita klik orangnya, maka dia akan maju 1 langkah. Coba kita ganti ke 10 langkah, maka jika diklik orangnya, maka dia akan maju 10 langkah. Seperti itu. Ini kalau klik. Nah, ini adalah ketika tersentuh. Misalkan kita tambahkan satu karakter lagi di sini, kita pilih karakter yang lain, misalkan yang ini, kemudian kita letakkan sebelah sini. Nah, ini adalah ketika tersentuh. Maka ngapain dia harus lakukan? Nah, ini misalkan kita tambahin 5 ya. Nah, kita coba jalankan. Ketika ini jalan dan tersentuh, maka dia akan melaksanakan tugasnya. Ya, jika dia tersentuh, maka ini. Oke, ini gambaran singkat tentang bagaimana kalau coding dengan Scratch ya, atau Scratch Junior. Nah, kita coba apa namanya membuat project sederhana ya, teman-teman ya. Jadi kita hapus, misalkan kita tidak inginkan, kita cari lagi karakter yang lain, misalkan ini. Oke, nah kita mulai ketika ini diklik, maka dia berbicara. Ini ada yang ungu, maka dia berbicara. Assalamualaikum. Kemudian dia mengirim pesan. Ya, dia mengirim pesan. Nah, ini pesannya itu cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mengirim pesan warnanya oranye. Nah, maka temannya ini dia mengganti codingnya. Ketika saya menerima pesan, maka saya akan menjawab Waalaikumsalam. Oke, kita coba jalankan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan akhirnya orang ini dia akan mengirim pesan, tapi jangan warna yang oranye lagi, tapi ganti warna yang berbeda, warna merah. Kemudian di coding yang orang yang warna biru ini, dia akan
Ketika dia menerima pesan warna merah, nah, dia seperti apa nanti? Nah, kita kembali lagi ke yang merah. Ketika dia mengirim pesan warna merah, maka dia akan berbicara, bagaimana kabarmu? Oke, seperti itu. Dan dijawab oleh yang biru ketika dia menerima warna merah, pesan dari warna merah, maka dia akan menjawab, Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau kita jalankan ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Ah, ini ada miss ya, teman-teman ya. Ini kenapa kok mengirim pesan ini miss ya. Ini berarti kita bisa dengan waktu ya. Jadi misalkan kita lihat aja waktunya berapa ini. Misalkan Assalamualaikum dan ini menjawab. Di sini bisa kasih waktu ya ketika yang ini sudah menerima Waalaikumsalam dan kita kasih waktu di sini. Misalkan 1 2 detik ya. Baru dia kirim pesan. Coba sih apakah ada perbedaan kalau kita ada kasih waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, berarti yang biru ini yang kasih waktu ya. Misalkan ini dikasih waktu 2 detik. Ya, kemudian digabung lagi. Coba. Nah ini permasalahan-permasalahan ini ya, atau tentang waktu ini yang ini membuat anak-anak berpikir secara logis ya, antara percakapan kedua orang ini, misalnya. Seperti itu. Coba ini masih ada kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau bisa juga kita klik di sini ya, gambar klik. Jadi dia klik dulu. Ini, nah ini, Assalamualaikum. Dia kirim, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan diklik. Oh, kuali. Ini mungkin. Kita coba. Kita klik, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, baik. Nah, jadi, misalkan kita klik pertama ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau kita klik orang ini, bagaimana kabarmu? Maka dia menjawab, Alhamdulillah, baik. Seperti itu, apa namanya, secara singkat, bagaimana coding percakapan. Nah, ini adalah biasanya, kalau kita belajarin anak-anak, konsep seperti ini adalah bagaimana coding yang di bawah ini bisa anak-anak catat atau melihat dan meniru di layar LCD proyektor bagaimana menyusun coding sederhana seperti ini. Nah, ini adalah contoh proyek pertama ketika kita belajar konsep if dan then ya. Jadi ketika orang ini klik, maka dia akan keluar tulisan dan ketika ini diklik, maka dia akan keluar tulisan atau keluar percakapan seperti itu. Ini adalah apa namanya if then. Oke, kita pergi buat proyek lagi yang baru. Kita kalau misalnya kembali, kita klik yang gambar rumah ini. Ini sudah ada project 18. Kita klik lagi project yang baru seperti ini. Dan kita klik di sini. Jadi kalau mau buat project baru, itu tinggal klik plus ya teman-teman ya. Di klik plus. Kemudian di sini kita pakai tick ini ya. Kita pakai tick.
Tapi di backgroundnya ini kita klik di sini, kita pilih background pantai. Coba ada gambar pantai, misalkan ini ya, ada gambar pantai dan di sini ada pantai. Nah, sekarang adalah konsep looping. Looping itu yang jalan terus-menerus ya. Maka ketika dia jalan seperti ini, kita kasih konsep ketika diklik ya. Ketika diklik, kita klik, kemudian dia itu akan jalan maju ya. Seperti satu, tapi jalannya looping. Looping itu artinya jalan terus-menerus, kita bisa klik ini. Nah, jadi klik seperti ini, kemudian kita letakkan eh, ini di sini, kemudian kita klik di sini. Nah, coba seperti apa nanti dia jalan. Kita klik, dia akan looping. Cuman dia sebanyak 4 kali. Ya, coba dibandingkan dengan misalkan seperti ini. Ini kita 5, kita klik 5. Kemudian di sini juga ada konsep looping yang warna merah ini ya. Nah, ini seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah looping ya. Dia jalan. Coba ini diganti warna 10 ya. Dia makan akan lebih cepat. Coba kalau misalkan ini diganti 50. Nah, ini dia berjalan ya. Coba kalau dibandingkan dengan yang ini. Kita lihat bandingkan aja. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini masih jalan terus ya. Biasanya kalau sudah ada pembatasan 4 ini, maka dia akan berhenti di tempat sesuatu. Tapi beda dengan kalau misalkan kita menggunakan yang ini. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep looping ya. Konsep ulang ulang berulang. Oke, eh, kita kasih aja di sini nilainya misalkan 5. Kemudian ketika di sini kita tambahin background ya. Kita klik di sini. Kemudian backgroundnya diganti. Tadi pagi ya, coba kita ganti gambar yang malam ya. Misalkan yang sore. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin posisi yang persis ya, ini saya kembalikan. Maka kita bisa pakai grid ya, teman-teman. Pakai grid. Jadi dia posisinya misalkan di mana? Misalkan posisinya di sini, misalkan di 4 ya. Nah, ini tidak, dia harus di 4 juga misalkan ya. Nah, ini kalau yang di atas ini kita kasih dia disuruh untuk berjalan, misalkan coba kita jalankan. Kemudian kita looping aja. Atau kita loopingnya pakai ini boleh. Kemudian ketika dia langsung kasih, dia berpindah ke background yang kedua. Coba kita jalankan. Nah, dia berpindah ke background yang kedua. Seperti itu ya. Ini juga bisa ganti ke background yang pertama. Coba kita kembali ke yang atas. Ini kita kasih nilainya 1 ya. Kita ini 1, ini Pak, 1 berapa nilainya di sini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Coba kita kasih ke 20. Ini kita nggak usah pakai looping, kita ke 20. Bisa nggak ya? Kita klik, nah, dia berpindah. Seperti itu ya. Oke, kita kasih juga dia coding lagi yang lain. Misalkan kita klik lagi, kemudian dia jalan lagi, 20, kemudian dia akan berpindah ke halaman pertama. Ya, kita jalankan, kita klik. Kalau kita terganggu dengan grid, ya tinggal dihilangkan aja gridnya. Gitu ya. Oke, kita kembali ke pertama, misalkan kita coba jalankan.
Kita klik, karena di sini kan pakai klik ya, klik karakternya, maka dia akan berpindah. Klik lagi karakternya, dia akan berpindah. Nah, seperti itu. Tapi kalau jika tidak ingin klik dan kita secara otomatis, maka pakai bendera hijau. Ini udah bendera hijau, kemudian yang pertama, yang kedua juga seperti itu, dipisah, kita sambungkan dengan bendera hijau. Jadi kita tinggal ke sini, kita klik bendera hijau, maka dia akan berjalan sesuai dengan, nah, sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah bagaimana ya, konsep perpindahan background dengan coding bendera hijau, jalan 20 langkah, kemudian berpindah ke background yang lain. Oke, kalau kita stop, pakai yang gambar merah tadi kita stop. Oke, ini teman-teman, konsep sederhana tentang coding. Bagaimana teman-teman masih semangat? Coba klik di chat ya. Kalau mau lanjut, silakan lanjut. Nah, nanti setelah ini kita lanjut. Bisa klik di chat. Bagaimana? Apakah kita lanjut? Apa kita bisa cari waktu yang berbeda daripada hari ini untuk kita bisa cari kelas yang lain? Silakan di chat teman-teman. Oke, oke, oke. eh untuk aplikasi Sketch-nya bisa didapat di link berikut ya. Saya akan bagikan linknya, teman-teman. Nah, ini linknya adalah Scratch untuk versi PC ya atau komputer. Kalau lewat handphone bisa menggunakan Google Play. Oke. Terus di sini ada MACDIS ya. Saran saya cari jadwal yang fleksibel. Oke, boleh silakan kita jadwal fleksibel ya. Kira-kira jadwalnya itu jam berapa yang lebih enak untuk belajar? Silakan teman-teman klik. Baik, berarti kita tunda lagi belajarnya.
Oke, mungkin itu dulu. Nanti insya Allah video ini akan saya share di grup ya teman-teman. Bisa kalau ada apa-apa bisa ke WA ke saya ya. Untuk mau seperti apa, kalau misalnya belum teman-teman belum masuk grup dan seterusnya bisa WA ke saya, nanti saya akan masukkan ke teman-teman di grup. Insya Allah pertemuan kali ini juga kita akan apa namanya membagikan ininya ya videonya ya di YouTube. Ya teman-teman tinggal klik pelajaran pada hari ini. Jadi seperti itu aja. Terima kasih sudah mau hadir. Semoga eh, kita bisa bertemu lagi di waktu yang atau jadwal yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, selamat berbuka ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.